Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kelas jarak jauh sesi 4 ini. Video ini muncul memang karena PPT-nya banyak berisi materi yang memerlukan penjelasan verbal dan bukan self-reading material. Oke, kita masuk ke yang pertama. Pada akhir ini, sorry, eh, pada akhir pembelajaran kalian akan lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawab dari segi brand dan agensi ya. Seperti yang pernah kalian dapatkan pada kuliah IMC sebelumnya, client brief dan creative brief itu adalah sebuah output dari sebuah proses panjang ya. Jadi kalau kalian dapat memahami uh, apa namanya uh, memahami standar yang ada di dalam industri pembangunan merek, kemudian yang menggunakan atau berinteraksi dengan agensi. Selain itu juga kalau kalian magang nanti kalian juga udah mengerti standarnya, jadi bisa dengan cepat menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada ya. Di sini kita mulai dengan yang pertama, apa yang diinginkan oleh brand itu dimulai dari hasil atau output yang diinginkan oleh brand biasanya ya. Di sini kita lihat ada brand awareness, seberapa target audience itu tahu, kemudian uniqueness, bagaimana persepsi di benak konsumen itu bisa membedakan antara masing-masing brand, kemudian empathy, itu misalnya NGO, UNICEF, atau public service Transjakarta gitu ya. Kemudian trust, misalnya perusahaan Bitcoin mau dipercaya nggak gitu ya. Identification itu bisa mengidentifikasi secara fisik dari brand, atribut-atributnya apa aja, kemudian willingness to recommend itu melakukan warm, buying intention merubah keinginan menjadi kebutuhan, kemudian brand allegiance itu loyalty ya, susah untuk di switching ya. Acceptance, premium pricing, quality. Poor briefing itu mengakibatkan konsekuensinya biasanya terhadap waktu pengerjaan delivery. Seperti contoh di sini, masing-masing aktivitas karena poor briefing mengakibatkan delay dari implementasi sebanyak lebih dari 3 minggu. Demikian pula dengan budget yang melebihi budget sampai 30% atau 17%, 21%, dan ini jelek sekali ya. Dan bisa juga karena poor briefing itu mengakibatkan ke budget tidak terpakai karena udah keburu cut off, tidak sesuai deadline, dan itu jelek sekali dan kalian bisa berhadapan dengan orang-orang finance dan ini tidak baik untuk accounting ya. Ini adalah contoh brief dari brief yang buruk sampai brief yang bagus. Jadi kita coba resapi per satu-satunya. Ini adalah permohonan dari Paus Julius II, Kardinal Alidossi kepada pelukis Michelangelo untuk memperbaiki atap dari Sistine Chapel ya. Pertama Paus bilang, please paint the ceiling. Bagaimana jika kalian menerima brief seperti ini? Apakah sudah jelas? Demikian pula dengan Michelangelo, maka dia juga belum begitu jelas apa yang mesti dia lakukan sementara dia adalah seorang seniman. Oke, di sini ada permintaan warna. Ya sudah cukup jelas ada permintaan warna. Tapi apa katanya? Apakah ini brief yang bagus juga? Belum. Ya, ini bukan brief yang bagus. Kemudian eh, walaupun sudah memberikan warna, tapi tidak dikasih tahu ya apa namanya komposisinya seperti apa, gitu ya. Terus brief berikutnya. Oke, ini lebih parah lagi kali ya. Saya kan seniman ya. Kenapa saya mesti seperti ini? Mari kita lanjutkan. Ini brief yang jelek juga.
Oke, kalau sampai di sini saya sudah mulai mengerti ini yang tidak bisa dilakukan oleh tukang cat ternyata. Kenapa Paus memanggil saya? Gitu ya. Kemudian ini adalah ada brief yang lebih lanjut lagi. Udah makin jelas dari sebelumnya? Tentu saja ya. Ini memberikan gambaran yang lebih bagus lagi untuk ini apa namanya? Apa yang harus dikerjakan oleh Michelangelo. Dan ini apakah lebih memperjelas? Ya, di sini yang disukai oleh Michelangelo karena dia diberikan ruang berimprovisasi, tapi tidak terlalu detail sampai taktikal, tapi arahannya cukup jelas. Jadi dia bisa mengeksekusi berdasarkan pengetahuan yang dia miliki gitu ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Meskipun saya tidak mengerti cerita yang ada di gambar ini, tapi saya bisa menangkap bahwa Michelangelo telah berhasil menjalankan brief yang diminta oleh Paus Julius II. Sebuah prinsip good brief ada 3. Brief itu tertulis dan dinyatakan, dan jelas komponennya, ada tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran nanti keberhasilannya sebuah karya. Kemudian bentuk dan langkah-langkah yang harus disiapkan brand owner saat berjumpa dengan agensi saat akan pitching. Pitching itu adalah proses temu muka antara agensi dan brand owner ya. Bentuk template client brief yang digunakan pada saat IMC class seperti ini. Apakah kalian familiar? Tentu saja ya. Tapi untuk yang sekarang kita akan menggunakan client brief yang kedua yang ada 13 item di sini. Tolong dilengkapi, tidak berbeda jauh dengan template pertama, cuma lebih detail sedikit. Tolong dipelajari. Ini ada brand positioning strategi untuk merefresh yang bisa dipilih dari 1 dari sampai 5. Kemudian single minded proposition ini apa? Ini adalah materi sesi lalu ya, ada yang ingat nggak? Harusnya ini dijadikan participation point ya. Oke, ini kita jawab aja ya. Jadi single minded proposition itu adalah a promise atau janji, berupa frase kalimat tidak lengkap, belum tentu ada subjek. Kemudian fokus terhadap satu hal dan satu hal itu menjelaskan semuanya dan tidak takut salah ya. Kita akan exercise single minded proposition ini untuk sesi-sesi selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian agency sekarang. Setelah proses pitching, maka agensi pulang kandang ya ke kantor dan menjalani proses berikut ini ya. Discussion yang dipimpin oleh account planning, kemudian membuat creative brief, membuat brainstorming, setelah jadi konsep baru dilempar ke kreatif untuk divisualisasi, kemudian melakukan presentasi ke klien. Kemudian setelah itu melakukan revisi dari klien, bolak-balik, presentasi lagi, revisi lagi, presentasi lagi, revisi lagi, dan approval, baru boleh produksi. Dan placement, kemudian sepanjang campaign time, post evaluation, kita laporin, kita dapat uang, bayar, terus kita propose lagi untuk new campaign. Account planning itu adalah seorang dirijen atau konduktor lapangan yang bertugas mensuplai data dan strategic thinking untuk ditulis di creative brief ya, yang berasal dari client brief dan riset. Kemudian selama pendidikan dari semester 1 sampai 6 itu kalian sudah dilengkapi kemampuan untuk menulis, bagaimana melengkapi mendapatkan sebuah insight dan strategik ya. Ini adalah tipikal struktur organisasi di agensi, di mana account planning itu melead semuanya, diwakili di sini oleh account eksekutif. Dia melead kreatif, research, dan media. Berikut adalah job desk detail untuk agensi. Yang lebih detail di sini bisa dibaca. Account planning
di sini adalah strategic planner. Account service di sini dimaksudkan dengan sebagai account manager, account eksekutif ya. Creative brief. Ini ada quote. Kalau bisa simple, kenapa dibikin rumit ya? Jadi kita mesti pakai template untuk membantu mempersingkat hal-hal yang rumit. Ini adalah template pertama yang bisa digunakan oleh kalian. Ada beberapa bagian-bagiannya yang bisa dipakai nanti, dijelaskan oleh halaman berikut ya. 1, 2, 3. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui Google Classroom. Kemudian template yang kedua itu ada 9 bagian yang dijelaskan di sini. What is the problem itu adalah challenge. Nah, tolong baca artikel yang ada di Google Classroom, job survey dan campaign final. Ini yang akan memberikan gambaran penuh pekerjaan seorang account planning dari yang dia lakukan ya. Terus ini adalah parameter sebuah good creative brief. Ya, dia memiliki challenge, target audience, respond wanted, convince them wanting, yang jelas semuanya. Nah, di sini challenge itu apa? Itu berisi dari output account planning, dari riset maupun client brief, berisi data-data berikut ini, dan juga keinginan brand itu maunya sampainya di mana sih. Target audience, persona, oke. Kalian ini udah terbiasa dengan membuat persona, jadi tolong untuk project tolong dibikinkan persona seperti ini. Tolong ada representasi gambar siapa persona ini, seperti apa, the behavior-nya bagaimana, demografik, psikografik, need and pain points-nya seperti apa. Berikut adalah contoh-contoh yang bisa dikasih tahu untuk project kamu. Ini adalah contoh dari kakak kelas kamu tahun lalu. Dari beberapa orang ini mungkin kalian kenal atau mungkin mereka tidak terkenal. Ini adalah contohnya, ada foto, ada namanya, ada ciri-ciri dari persona. Contoh kedua juga seperti ini. Contoh ketiga, ada nama, ada foto, ada ciri-ciri dari dari persona tersebut ya. Ini adalah contoh juga untuk bisa diakses di Google Classroom folder untuk dibaca. Unilever memakai 4 persona ini. Persona lain, Harley Davidson itu punya 6 persona ya, 2, 3, 4, 6 yang membedakan dari masing-masing setiap personanya. Respon wanted itu bukan action, tapi lebih ke persepsi dan feeling. Apa yang ingin dicapai di benak konsumen. Convince them wanting juga akan dijelaskan lewat contoh berikut ini. Jadi respon wanted, single minded, melalui single minded, dan convince them wanting itu dijelaskan melalui contoh berikut ya. Seperti tugas minggu lalu ada single minded proposition dan wanting. Ini contoh 1 dengan menggunakan semiotik. Ini contoh 2 juga, dan contoh 3. Sampai di sini itu adalah tugas dari internal di dalam agensi ya. Kalian bisa langsung presentasi ke klien untuk mendapatkan persetujuan. Kalau belum juga revisi lagi, tapi kalaupun ditolak di sini jangan berkecil hati ya. Meskipun ada juga resiko bila ide kalian itu dibajak ya. Oke, sampai di sini akhir dari sesi kita. Jika ada pertanyaan tolong disubmit di Google Classroom discussion. Jadi pada kangen kelas offline nggak?